berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini menjadi hari yang indah, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati. Nah, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang seringkali kita alami dan kita diingatkan kembali bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan, bagaimana mukjizat-mukjizat Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita tundukkan kepala sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Tuhan. Malam yang indah ini Tuhan izinkan kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dimanapun saudara kami berada, Tuhan senantiasa memberkati dan mereka boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Renungan pada malam hari ini saya ambil di dalam Keluaran 14, saudara. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Di sana kita akan melihat, kita akan merenungkan bagaimana kuasa Tuhan itu, mukjizat itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 dikatakan demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sebab di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Berapa kali seringkali kita mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan begitu bekerja luar biasa dalam hidup kita. Tetapi di sini kita melihat seringkali kita berpikir tidak masuk akal. Cara Tuhan itu seringkali kita pikirkan itu tidak masuk akal. Itulah cara Tuhan. Seringkali kita samakan dengan pikiran kita. Nah, di sini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Ya, sudah terlalu lampau sering kita alami bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup kita itu seringkali tidak masuk akal. Ya, itulah cara Tuhan dan tidak masuk, artinya di luar nalar kita. Itulah cara kerja Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja terlalu ajaib dan untuk dimengerti. Ya. Kita melihat bagaimana terlalu ajaib. Kalau kita melihat di dalam Mazmur, di sana Mazmur Daud menceritakan bagaimana terlalu ajaib karya-karya Tuhan, saudaraku yang kasih. Mari kita lihat di dalam Mazmur 193, saudara, 139. Di sana bagaimana ajaibnya Tuhan luar biasa, ya. Kalau sudah ketemu saya bacakan demikian, saudaraku yang kasih. Mazmur 139, saudara, ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Manusia seringkali menyamakan pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Itu tidak akan masuk akal. Di sini Daud mengatakan apa? Terlalu ajaib. Apa, saudara? Bagiku pengetahuan itu, ya, terlalu tinggi dan sanggup aku
tidak sanggup aku mencapainya. Memang betul. Cara-cara Tuhan inilah saudaraku yang kasih dalam Tuhan selalu tidak masuk akal. Tetapi di situ kalau kita mau mengerti bagaimana Tuhan itu berkarya, maka Daud mengatakan terlalu ajaib. Jadi tidak bisa kita bayangkan. Kita tidak bisa kita ukur dengan pikiran manusia. Nah, kalau kita melihat juga ditegaskan di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, di sana dikatakan Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit saudara dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Aduh, puji Tuhan saudara. Tuhan punya rancangan bagi kita itu luar biasa. Ya, Tuhan begitu punya rancangan bagi kita itu luar biasa dan tidak bisa kita selami. Setinggi katakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku. Jalannya Tuhan dari jalan kita, dan rancanganku dari rancanganmu. Oh, haleluya. Sebab itu saudaraku yang kasih, keajaiban cara Tuhan bekerja itu saudara, ini pun dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel itu dipimpin Musa untuk keluar dari Mesir dengan pimpinan tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan datang kepada Musa untuk memerintahkan bangsa Israel saudara balik kembali berkemah di mana saudara di depan Hahirot antara Migdol dengan laut, tepat di depan Baal Zephon. Ada apa di situ? Tentunya Tuhan ingin menyatakan, Tuhan ingin menunjukkan kuasa-kuasanya yang luar biasa kepada bangsa Israel. Apa yang terjadi saudara? Disitulah sebelum bangsa Israel berjalan di tengah laut itu mereka harus menghadapi tantangan yang luar biasa. Ketakutan-ketakutan itu selalu ada. Tetapi Tuhan senantiasa ingin menunjukkan saudara? Mujizat itu dengan luar biasa. Sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya renungan ini bukan hanya renungan sekadar, tapi mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan itu punya rencana itu tidak pernah salah. Saya katakan Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan selalu punya rencana itu selalu indah bagi setiap orang-orang yang percaya. Sebab itu pada malam hari ini saudaraku yang kasih, mari apa yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel itu pun berlaku bagi kita, bagi orang-orang yang percaya. Sebab itu malam hari ini sekalipun perintah Tuhan saudaraku yang kasih serasa aneh sekalipun perintah Tuhan itu serasa aneh dan tidak masuk akal, ingat saudara, tetaplah taat kepada Tuhan. Kita harus tetap taat kepada Tuhan, sebab tangan kanannya tidak kurang panjang tangannya ini tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Bersyukur kita punya Allah. Mari saudara, sekalipun kita menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan menjadi renungan kita pada malam hari ini, memberikan kekuatan kepada kita. Dimanapun saudara berada, ingat bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita, supaya kita untuk menyatakan mujizatnya, menikmati berkatnya, dan menunjukkan bahwa menceritakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang ajaib. Mari kita tundukkan kepala saudaraku yang kasih. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini.
Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin memberikan kekuatan bagi kami agar kami boleh senantiasa tetap percaya kepada Engkau, bahwa apa yang Tuhan lakukan itu Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami, dan kami menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Gerejaku ada